Nah, kita bahas lagi ke yang nomor 4, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Apa sih itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif yaitu penalaran yang cara menarik kesimpulannya itu dari sifat umum menjadi ke sifat khusus. Kalau induktif itu penalaran yang mana cara menarik kesimpulannya itu dari khusus ke umum. Jadi ada premis-premis, kemudian kesimpulannya itu dijadikan sesuai. Misal kalau induktif berarti dari khusus ke umum, kalau deduktif berarti dari umum ke khusus. Yang nomor 5 itu ada argumen. Argumen sendiri itu adalah pendapat, artinya pendapat kita, suara kita menyuarakan apa yang ada di pikiran kita. Apa sih argumen dalam ilmu logika? Argumen adalah pernyataan yang mengandung alasan disertai bukti yang kuat sehingga kesimpulan yang dibuat itu valid. Jadi argumen itu dikeluarkan berdasarkan data, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan bisa ditanggungjawabkan validasinya. Semisal kita tuh berargumen tanpa adanya validasi, ya berarti argumen tersebut itu tidak sah atau tidak valid. Yang keenam, validitas logika. Validitas logika itu artinya keabsahan logika cara berpikir kita. Semisal seseorang tersebut sudah mempunyai argumen, kemudian argumennya tersebut harus dicek apakah argumennya itu sudah valid, apakah argumennya itu sudah sah. Dengan cara apa? Yaitu memvaliditaskan logika. Validitas argumen berarti kesimpulan yang ditarik dari sebuah argumen tersebut harus sah, harus bisa dibuktikan. Lanjut lagi dari tadi itu ada data-data yang diambil dari argumennya. Ada 4 teori kebenaran atau validitas. Yang pertama teori korespondensi, yang nomor 2 teori koherensi, yang nomor 3 teori pragmatik, dan yang nomor 4 teori intersubjektivitas. Apa sih arti dari 4 teori tersebut? Teori korespondensi yaitu menyatakan sebuah pernyataan itu benar jika mencerminkan kebenaran kenyataan sebagaimana adanya. Berarti ya wis adanya seperti itu, ternyata ya korespondensinya memang seperti itu, benar apa adanya, sesuai gitu loh. Terus teori koherensi itu dikatakan kebenaran jika kesesuaian pernyataannya tersebut itu sesuai dengan pernyataan lain. Jadi misal ada 2 pernyataan, kemudian pernyataan satu ini dikatakan benar dikarenakan pernyataan yang lain, itu namanya teori koherensi. Yang nomor 3 teori pragmatik. Teori pragmatik itu sesuatu itu dikatakan benar ketika dia adalah yang paling efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Semisal teori pragmatik atau kebenarannya itu disesuaikan paling efektif untuk mencapai sebuah kebenaran. Ada sesuatu tersebut itu yang paling efektif untuk mencapai kebenarannya, itu yang dinamakan teori pragmatik. Yang nomor 4 ada teori intersubjektivitas, yaitu teori kesesuaian atau konsensus yang dapat dicapai oleh orang, terutama orang yang ahli. Ya, teori ini yang terakhir itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah benar-benar ahli di dalam bidangnya. Kemudian pembahasan yang ke-7 yaitu kegiatan akal budi manusia. Akal budi manusia itu bisa diartikan sebagai olah pikir. Ada 3 tingkat untuk kegiatan berpikir atau akal budi manusia. Yang pertama, secara langsung. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu penalaran. Tingkat yang pertama yaitu secara langsung, itu bisa dilihat, bisa persepsi, menangkap atau mengerti sesuatu atau objek sesuatu. Jadi seseorang itu berpikir melalui pertama langsung. Misal saya melihat sebuah kota atau sebuah taman, nah itu melihat, otomatis tingkat yang pertama itu melihat. Yang kedua ada keputusan. Setelah melihat sebuah taman, ada bunga, ada yang warna hijau gitu kan, ada yang warna coklat, misal kering gitu, yang satunya itu fresh gitu, otomatis tingkat yang nomor 2 itu memutuskan, ternyata di taman itu ada yang mati, ada yang hidup.
Kemudian yang nomor 3 penalaran. Nah, penalaran ini dihasilkan dari kesimpulan secara langsung tadi melihatnya atau menangkap sebuah objek dan keputusan. Jadi dinalar, oh kalau tumbuhannya hidup itu berarti ya seperti ini, nalarnya hidup, seger gitu. Kalau yang mati berarti seperti ini. Yang terakhir yaitu konsep. Konsep itu berarti komponen atau bagian-bagian. Konsep dari ilmu logika, bagian-bagian dari logika, misalnya motor, itu ada konsep apa saja, bagian-bagian apa saja, semisal motornya itu berapa cc, kemudian bentuknya bagaimana, itu termasuk dari sebuah konsep. Sekian video dari saya kali ini, mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga dapat membantu untuk memenuhi tugas yang diberikan. Saya Mas Sofa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.